semuanya, ketemu lagi dengan saya Sri Rejeki Sitohang, mahasiswa program studi pendidikan kimia Universitas Kristen Indonesia. Video kali ini kita akan membahas materi lanjutan tentang teori atom, yaitu bilangan kuantum dan sistem periodik unsur. Saya berharap setelah menonton video ini, kita paham tentang bilangan kuantum dan sistem periodik unsur. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar bahwa atom terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Proton dan neutron berada di dalam inti atom, sedangkan elektron mengelilingi inti pada lintasan tertentu yang disebut kulit elektron. Lintasan elektron yang terletak paling dekat dengan inti mempunyai energi paling rendah. Semakin jauh lintasan elektron, semakin tinggi tingkat energinya. Lintasan elektron itu disebut juga sebagai kulit elektron, di mana kulit yang paling dekat dengan inti diberi lambang K, kulit kedua diberi lambang L, kulit ketiga M, dan seterusnya. Elektron-elektron akan mulai menempati kulit K sampai penuh, kemudian baru mengisi kulit L, dan demikian seterusnya. Penempatan elektron sampai penuh akan terjadi pada kulit K, L, dan M, sedangkan untuk kulit-kulit keempat sudah akan terisi bila kulit M sudah terisi. Kita sudah tahu bahwa teori atom modern atau sering disebut teori mekanika kuantum merupakan teori dari Erwin Schrödinger. Ternyata Schrödinger menghasilkan bilangan yang mencirikan orbital elektron. Bilangan ini adalah bilangan kuantum utama atau N, bilangan kuantum azimut atau L, bilangan kuantum magnetik atau M, dan bilangan kuantum spin atau S. Yang pertama, bilangan kuantum utama atau N. Bilangan kuantum utama adalah bilangan yang menyatakan ukuran dan tingkat energi. Memiliki nilai bilangan bulat positif. Semakin besar nilai N, semakin jauh letak elektron dari inti atom, dan ini mengakibatkan semakin besar orbital. Nilai N menunjukkan kulit atom. Jenis kulit dalam konfigurasi elektron dilambangkan dengan huruf K, L, M, dan N. Yang kedua, bilangan kuantum azimut atau L. Bilangan kuantum azimut menyatakan subkulit elektron berada dan bentuk orbital, serta menentukan besarnya momentum sudut elektron terhadap inti. Nilai bilangan kuantum azimut yang diizinkan yaitu semua bilangan bulat mulai dari 0 sampai N dikurang 1. Bentuk orbital biasanya dinyatakan dengan S, P, D, dan F. Bilangan kuantum azimut ini dapat digunakan untuk menjelaskan terjadinya beberapa garis-garis spektrum bila sebuah garis pada spektrum atom hidrogen dilewatkan pada medan magnet. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik atau M. Bilangan kuantum magnetik adalah bilangan yang mewujudkan adanya satu atau beberapa tingkatan energi di dalam subkulit. Bilangan kuantum magnetik mempunyai harga -1 sampai harga +1. Jika spektrum garis suatu atom diletakkan dalam medan magnet, maka akan didapatkan garis spektrum tambahan yang keberadaannya hanya dapat dijelaskan dengan adanya sebuah bilangan kuantum baru yang selanjutnya. Inilah yang disebut dengan bilangan kuantum magnetik. Yang keempat, bilangan kuantum spin atau S. Bilangan kuantum spin merupakan bilangan kuantum yang terlepas dari pengaruh momentum sudut. Bilangan kuantum spin tidak berhubungan secara langsung dengan tiga bilangan kuantum yang lain. Bilangan kuantum spin adalah bilangan yang menunjukkan arah perputaran elektron pada sumbunya. Jika arah rotasi searah jarum jam, maka nilai S adalah +1/2 dan dalam orbital dituliskan dengan tanda panah ke atas. Jika arah rotasi berlawanan arah jarum jam, maka nilai S sama dengan -1/2 dan dalam orbital dituliskan dengan tanda panah ke bawah. Orbital. Orbital adalah daerah kebolehjadian ditemukannya elektron di sekitar inti atom. Setiap subkulit disusun oleh satu atau lebih orbital dan setiap orbital mempunyai bentuk tertentu. Bentuk orbital ditentukan oleh bilangan kuantum azimut. Orbital-orbital tersebut bergabung membentuk suatu subkulit
dan subkulit bergabung membentuk kulit atau tingkat energi. Bentuk orbital. Bentuk orbital yang pertama adalah bentuk orbital S. Subkulit S tersusun dari sebuah orbital dengan bilangan kuantum L sama dengan 0 dan mempunyai ukuran yang berbeda tergantung nilai bilangan kuantum N. Probabilitas untuk menemukan elektron pada orbital S adalah sama untuk ke segala arah, sehingga bentuk ruang orbital S digambarkan seperti bola. Dapat kita lihat di gambar. Yang kedua, bentuk orbital P. Subkulit P tersusun dari 3 orbital dengan bilangan kuantum L sama dengan 1. 3 orbital P tersebut adalah orbital PX, PY, dan PZ. Bentuk ruang orbital P digambarkan seperti dumbbell dengan probabilitas untuk menemukan elektron semakin kecil bila mendekati inti. Dapat kita lihat di gambar bentuk orbital P. Yang ketiga, bentuk orbital D. Subkulit D tersusun dari 5 orbital yang mempunyai bilangan kuantum L sama dengan 2. Arah orientasi dari orbital D dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu yang berada di antara sumbu, terdiri dari 3 orbital yaitu DXY, DXZ, dan DYZ, dan yang berada pada sumbu, terdiri dari 2 orbital yaitu dx kuadrat kurang y kuadrat dan dz kuadrat. Dapat kita lihat di gambar. Selanjutnya, konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron menggambarkan distribusi elektron dalam orbital atom. Konfigurasi elektron adalah khas untuk suatu atom. Sebagai contoh, walaupun sama-sama subkulit 1s, tetapi tingkat energi dari subkulit 1s untuk atom natrium tidak sama dengan tingkat energi 1s untuk atom magnesium. Perkembangan sistem periodik unsur. Yang pertama, triade de Brenner. Pada tahun 1829, Johann Wolfgang de Brenner mempelajari sifat beberapa unsur yang sudah dikenal. Dari unsur-unsur yang dipelajari, didapatkan pola yang dikenal dengan pola triade de Brenner. Pola triade de Brenner mengatakan bahwa bila unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat dan diurutkan massa atomnya, maka di setiap kelompok terdapat 3 unsur, di mana massa unsur yang di tengah merupakan rata-rata dari massa unsur yang di tepi. 3 unsur yang sifatnya mirip ini disebut dengan unsur sekeluarga atau triade. Yang kedua, teori oktav Newlands. Pada tahun 1865, John Newlands menyusun daftar unsur yang lebih banyak, melibatkan unsur-unsur yang sudah dikenal. Susunan Newlands menunjukkan bahwa bila unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom, maka setelah atom ke-8 akan didapatkan unsur yang mirip dengan unsur pertama, unsur ke-9 sifatnya mirip dengan unsur kedua, dan seterusnya. Kecenderungan ini dinyatakan sebagai hukum oktav Newlands. Jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom, maka sifat unsur tersebut akan berulang setelah unsur ke-8. Yang ketiga, sistem periodik Mendeleev. Pada tahun 1869, Dmitri Ivanovich Mendeleev membuat daftar unsur-unsur yang didasarkan pada sifat fisis dan sifat kimia dihubungkan dengan massa atom unsur. Penyusun sebelumnya hanya menitikberatkan pada sifat fisis saja. Susunan Mendeleev merupakan sistem periodik pertama yang disebut dengan sistem periodik unsur bentuk pendek. Sistem periodik Mendeleev disusun berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifat. Dari susunan ini, didapatkan hukum periodik di mana sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom. Artinya, bila unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya, maka sifat unsur akan berulang secara periodik. Dalam sistem periodik Mendeleev, lajur tegak disebut golongan dan lajur mendatar disebut periode. Kekurangan dari sistem periodik Mendeleev ini adalah panjang periode tidak sama dan beberapa unsur tersusun dengan urutan massa atom yang terbalik, tidak naik tetapi turun. Yang keempat, sistem periodik modern. Henry Guin Moseley
pada sekitar Perang Dunia Pertama berhasil menemukan kesalahan pada sistem periodik yang dibuat Mendeleev, yaitu terdapat unsur yang terbalik letaknya. Setelah mempelajari lebih lanjut, Moseley menemukan bahwa keperiodikan sifat tidak didasarkan pada massa atom, tetapi didasarkan pada nomor atom atau muatan inti. Susunan periodik yang disusun oleh Moseley akhirnya berkembang lebih baik sampai didapatkan bentuk seperti sekarang dengan mengikuti hukum periodik bahwa sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atom. Artinya, bila unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom, maka sifat unsur akan berulang secara periodik. Sistem periodik modern dikenal juga sebagai sistem periodik bentuk panjang, di mana terdapat lajur mendatar yang disebut periode dan lajur tegak yang disebut dengan golongan. Klasifikasi sistem periodik unsur. Yang pertama, periode disusun menurut nomor atom. Di dalam sistem periodik unsur, yang disebut periode adalah lajur mendatar. Yang kedua, golongan disusun menurut kemiripan sifat. Yang disebut golongan dalam periodik unsur adalah lajur tegak. Golongan dibagi menjadi dua, yaitu golongan A atau yang disebut dengan golongan utama. Golongan A dibagi lagi menjadi golongan 8A atau gas mulia, golongan 7A atau halogen, golongan 1A logam alkali, golongan 2A logam alkali tanah, dan golongan B disebut dengan golongan transisi atau golongan peralihan. Sifat periodik unsur. Yang pertama, logam dan non-logam. Dalam sistem periodik, unsur-unsur logam terletak di sebelah kiri dan unsur non-logam terletak di sebelah kanan. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, sifat kelogamannya berkurang atau makin bersifat non-logam. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, sifat kelogamannya semakin besar. Antara logam dan non-logam terdapat unsur semilogam, yaitu unsur non-logam yang mempunyai sifat-sifat kelogaman secara terbatas. Yang kedua, titik didih dan titik leleh. Unsur-unsur logam dalam satu golongan dari atas ke bawah, titik leleh dan titik didihnya cenderung makin rendah, sedangkan untuk unsur-unsur non-logam cenderung semakin tinggi. Unsur-unsur dalam satu periode dari kiri ke kanan, titik lelehnya naik sampai maksimum pada golongan 6A. Kemudian turun secara teratur, sedangkan titik didih akan naik sampai maksimum pada golongan 3A, kemudian turun secara teratur. Yang ketiga, jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan jarak dari pusat atom sampai kulit elektron terluar yang ditempati elektron. Panjang pendek jari-jari atom ditentukan oleh dua faktor, yaitu yang pertama, jumlah kulit elektron. Semakin banyak jumlah kulit yang dimiliki oleh suatu atom, maka semakin panjang jari-jari atomnya. Yang kedua, muatan inti atom. Bila jumlah kulit dari dua atom sama banyak, maka yang berpengaruh terhadap panjangnya jari-jari atom adalah muatan inti atom. Semakin besar muatan intinya, gaya tarik inti atom terhadap elektron lebih kuat, sehingga elektron lebih mendekat ke inti atom. Yang keempat, energi ionisasi. Besarnya energi ionisasi merupakan ukuran mudah tidaknya elektron terlepas dari atom atau kuat tidaknya elektron terikat oleh inti atom. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah oleh suatu atom-atom atau ion dalam wujud gas. Semakin besar energi ionisasinya, semakin sukar elektron terlepas dari atom. Sebaliknya, semakin kecil energi ionisasinya, semakin mudah elektron terlepas dari atom. Elektron yang terikat paling lemah dari suatu atom adalah elektron yang terdapat pada kulit terluar. Semakin panjang jari-jari atom, maka semakin kecil energi ionisasinya. Energi ionisasi unsur-unsur dalam satu periode dari kiri ke kanan cenderung semakin besar, dan energi ionisasi unsur-unsur segolongan dari atas ke bawah semakin kecil. Yang kelima, afinitas elektron. Bila energi ionisasi merupakan energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron,
maka afinitas elektron adalah besarnya energi yang dihasilkan atau dilepaskan apabila suatu atom menarik sebuah elektron. Afinitas elektron dapat digunakan sebagai ukuran mudah tidaknya suatu atom menangkap elektron. Semakin besar energi yang dilepas, semakin besar pula kecenderungan atom untuk menarik elektron dan menjadi ion negatif. Nilai afinitas elektron suatu unsur sukar ditentukan apabila unsur tersebut sukar menangkap elektron. Kecenderungan afinitas elektron menunjukkan pola yang sama dengan pola kecenderungan energi ionisasi. Yang keenam, keelektronegatifan. Dengan adanya kesulitan dalam pengukuran afinitas elektron untuk semua unsur, maka para ahli kimia menciptakan besaran baru yang dapat menggantikan nilai afinitas elektron, yaitu keelektronegatifan atau elektronegativitas. Keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan. Semakin besar nilai keelektronegatifan suatu atom, semakin mudah bagi atom tersebut untuk menarik pasangan elektron ikatan atau gaya tarik elektron dari atom tersebut semakin kuat. Dengan demikian, pola kecenderungannya akan sama dengan afinitas elektron. Mengapa kita harus belajar tentang teori atom? Ini dikarenakan teori atom memiliki peranan penting terhadap kehidupan sehari-hari dan merupakan salah satu kajian dalam ilmu kimia. Fungsi atom sangatlah banyak. Yang pertama, atom sebagai obat. Contoh dari atom sebagai obat adalah 1. Kobalt 60 atau CO60. Kobalt 60 dapat digunakan untuk membunuh sel-sel kanker. Yang kedua, iodin 131 atau I131. Iodin 131 dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit pada kelenjar tiroid. Yang kedua, atom untuk pertanian. Yang ketiga, atom di bidang industri kimia, dan masih banyak lagi. Demikian video kali ini. Semoga setelah menonton video ini, kita paham tentang bilangan kuantum, di mana bilangan kuantum terdiri dari 4, yaitu bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin, serta kita paham tentang perkembangan sistem periodik unsur. Terima kasih.